Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Alhamdulillah pada Ahad pada sore hari ini 14 September 2025, 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, karunia dari Allah kita dapat kembali bertemu di dalam bahasan Tajdidul Iman, memperbaharui iman, buah karya dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala. Dan kita melanjutkan perkara-perkara yang sangat penting untuk menambah iman dan juga memperbaharui iman agar selalu baru dan tertancap kuat di dalam setiap hati orang-orang yang beriman. Bahasan pertama telah kita sampaikan, yaitu ta'allumul ilmi syar'i, belajar ilmu agama Islam, belajar ilmu syar'i. Bahkan belajar ilmu syar'i merupakan pondasi utama sebelum yang lainnya. Maka jangan berhenti menuntut ilmu, terus belajar, walaupun Anda mungkin sudah gelar pendidikan formalnya sudah sampai doktor misalnya, atau MA atau LC ataupun yang lainnya, atau bahkan mungkin syekh yang sudah banyak mendapatkan ilmu, bahkan juga mengajar ilmu. Menuntut ilmu tidak pernah berhenti, karena itu memberikan pengaruh yang besar kepada iman seseorang. Apalagi selevel kita orang yang masih awam, mungkin juga masih hijrah, baru kenal sunnah, baru belajar agama dengan cara yang benar, maka tentunya kita harus semakin semangat dalam menuntut ilmu, belajar agama. Mohon maaf saya mengatakan, hijrah itu bukan hanya tampilan zahir saja, jenggot, misalnya perempuan bercadar, pakai jilbab besar, tanpa dalam pakaiannya, tetapi tidak ada menuntut ilmu, maka ini suatu kesalahan. Seharusnya terus dibarengi antara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Walaupun dia sudah mengajar, walaupun dia sudah memiliki majelis ilmu yang dia sampaikan, tetap dia terus belajar. Yang kedua, kita akan sampaikan poin yang kedua yang berikutnya, untuk kita bisa selalu introspeksi diri kita dan memperbaharui iman kita. Bisa kita katakan ini adalah bahagian dari poin yang besar. Poin yang besar yang pertama tadi apa? Menuntut ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu syar'i di dalamnya sangat banyak sekali ilmu agama. Dan tentunya yang paling tinggi adalah poin yang kedua ini. Masuk poin yang kedua, kalau dikatakan juz'un min kul, bagian daripada seluruh bahagian yang besar, yaitu ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihi al-ulya. Pengetahuan, berilmu, mempelajarinya, menuntut ilmu, dan ini perkara yang paling besar di dalam agama itu tauhid.
bagaimana kita mengesahkan Allah, dan para ulama dengan istinbat dari dalil ya Al-Quran dan Sunnah, bahkan dimulai dari surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai An-Nas, bahkan ayat-ayat yang memiliki keutamaan besar seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ketika dibaca sempurna mendapatkan 10 pahala, 10 sepertiga dari pahala baca Al-Quran. Kenapa keutamaan begitu besar? Karena berkaitan dengan ilmu yang sangat utama, yang paling tinggi, yaitu ilmu tauhid. Dan para ulama telah membaginya. Ada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, tidak ada kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kemudian tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah, praktek dari amalan hamba, praktek dari amalan dari ibadah manusia, karena dia tidak boleh mempersembahkan amalan tersebut untuk selain Allah. Maka bentuk amalan manusia dia mengesahkan Allah dikatakan tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah, tauhidullah bi af'alil ibad. Oleh yang pertama tauhidullah bi af'alillah. Maka aplikasi praktek dari seorang itu benar dalam memahami tauhid rububiyah, maka akan berbuah, maka akan lahirlah dalam praktek ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ataupun ibadah anggota tubuh kita, tidak dia berikan, tidak dia peruntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk semakin memperdalam tauhid ubudiyah kita, semakin menguatkannya, bahkan dari berbagai sudut lini kehidupan kita, bahkan hidup mati kita, pikiran kita, agar semakin dalam memahami tentang atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah pembagian tauhid yang ketiga, dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para a'immah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyebutkan bahwa pengetahuan ilmu tentang tauhid asma'ullah wa sifatihi dan sifat-sifat Allah adalah ya pengetahuan yang paling tinggi dalam ilmu tauhid, karena lebih mendalami lagi. Ketika tauhid rububiyah, semua makhluk memahaminya, semua bahkan orang non muslim juga memiliki tauhid rububiyah. Ketika dipraktekkan tauhid ubudiyah, maka nampaklah beda antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam, orang yang benar muslimnya atau tidak. Kemudian untuk semakin menancapkan dan menguatkan dan mengokohkan dan semakin dalam pengetahuan kita tentang Allah, maka kita harus mempelajari tauhid asma was sifat. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah yang maha baik dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Kenapa dikatakan asma'ullah al-husna? Ada sifatnya adalah yang maha baik, dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antaranya dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qaul Mufid al-Kitab Tauhid, dan juga para ulama yang lain menjelaskan karena nama Allah itu dari lafaznya saja sudah baik. Kemudian dia memiliki makna, ada artinya. Kemudian juga dia nama-nama tersebut, di dalam nama tersebut ada sifat Allah yang itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam zatiyah Allah. Dan dia bukan hanya sekedar nama, seperti kita mengetahui kalau misalnya kita punya nama ini, ternyata kata orang hanya namanya saja tidak sesuai dengan namanya, dia prakteknya, sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Itu mungkin dan sangat mungkin terjadi kepada manusia, tetapi tidak mungkin itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan betul-betul sempurna dan maha baik. Nama itu menunjukkan sifat Allah betul-betul ada,
bukan hanya sekedar nama. Begitu juga dikatakan maha tinggi, maha baik. Kalau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dikatakan dengan menggunakan kata sifat atau sifat al-ulya, kenapa tidak dikatakan wasifatuhu al-husna? Kenapa tidak dikatakan maha baik? Karena berkaitan dengan sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat zatiyah, berhubungan dengan zat Allah, tangan, mata, kaki, jari jemari, dan yang lainnya disebutkan di dalam hadis yang lebih rinci. Dan juga ada dalam Al-Quran secara umum beberapa contoh. Maka ini namanya sifat zat Allah. Kalau kita manusia adalah jasmani kita, ada mata, telinga, hidung, ya, kaki, dan yang lainnya. Ya, dan tentunya tidak akan sama Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, walaupun nama sama tetapi hakikatnya tidak sama. Dan kita tidak boleh menolak satu pun dari nama-nama Allah. Begitu juga dari sifat-sifat Allah, sifat zatiyah Allah. Tidak boleh kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Dan yang telah kita sebutkan tadi banyak sekali disebutkan sifat zatiyah Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahaminya, dan ini dalam arti yang benar, yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak boleh menolak satu pun dari nama Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Begitu juga sifat-sifat Allah zatiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memiliki wajah dan seterusnya. Setelah kita sebutkan tadi, tidak akan sama Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dikatakan musyabbihah, mumatsilah, dan ini sesat. Tidak akan sama Allah dengan makhluknya, tidak akan sama Al-Khaliq yang menciptakan dengan yang diciptakan. Apalagi Allah Maha sempurna. Allah Hayyun, Maha hidup dan tidak didahului dengan kematian, dan Allah ya Hayyun la yamut, tidak ada kematian. Ya, tidak berakhir dengan kematian. Berbeda dengan makhluknya. Maka sudah sempurna, sudah jelas Allah SWT Maha sempurna di dalam zatnya. Sifat Allah zatiyah, dan ada sifat Allah fi'liyah, bentuk perbuatan. Ya, bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghancurkan suatu kaum, Allah mengangkat suatu kaum, Allah merendahkan suatu kaum. Ya. Allah di dalam hadis ada tertawa, Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam ayat Al-Qur'an, bahkan di dalam surah Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, berbaris-baris. Maka ini namanya semua sifat fi'liyah. Sama seperti nama-nama Allah dan sifat Allah zatiyah, begitu juga sifat Allah fi'liyah. Tidak boleh kita tolak, satu sifat pun tidak boleh. Apalagi kita membuang banyak sifat-sifat Allah, dan ini merupakan penyimpangan, kesesatan yang nyata. Dan ini namanya tidak beradab bersama Allah. Ketika Anda beradab bersama manusia, maka semestinya Anda lebih beradab bersama Allah yang telah mengatur kehidupan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, membangkitkan. Ya, kenapa kita bisa beradab dengan orang, bahkan kita hebat adab kita, akhlak kita, tetapi kita tidak berakhlak bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan kesalahan besar. Maka tidak boleh ditolak sama sekali, semuanya ditolak, atau sebahagian saja diterima, sebahagian ditolak. Dan inilah penyimpangan yang disebutkan oleh para ulama akidah yang ada dari dulu sampai sekarang. Kelompok-kelompok seperti ini, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada yang lain-lainnya. Maka kita belajarlah dengan benar. Pengetahuan nama-nama Allah yang maha baik dan sifat Allah yang maha tinggi telah disebutkan tadi. Kenapa dikatakan maha tinggi? Memang itu adalah merupakan sifat Allah zatiyah dan fi'liyahnya, dan Allah itu adalah maha tinggi dan maha lebih daripada seluruh makhluknya, sudah pasti. Dan telah kita sebutkan tadi, disebutkan oleh para ulama, ada kaidah dalam asma wa sifat, ya, menerima nama-nama
dan sifat-sifat Allah secara sempurna, tidak boleh dikurangi satupun, dan juga ada yang perlu dipahami yang lain, dan juga tidak boleh ditambah satu nama atau sifat Allah satu yang lain ketika, perhatikan, ketika tidak ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan tidak ada dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Ini namanya kita mengada-ngada, nggak boleh ditambah. Taruhlah Anda mengimani, meyakini semua nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah begitu ya dalam hadis, tapi tiba-tiba kita ingin menambahnya sendiri di luar dari Al-Quran dan Sunnah, ini juga namanya tidak benar. Ada orang yang menolak sama sekali semua nama dan sifat Allah, ada orang yang menerima sebagian nama, ya, sebagian nama ditolak, ada yang menerima sebagian sifat ditolak, ada yang menerima nama saja, sifat tidak ada. Dan ini semuanya dikatakan ilhad, dan ini penyimpangan, kesesatan yang nyata. Hati-hati, berhubungan dengan Allah ini adalah perkara yang paling besar, apalagi pengetahuan tentang Allah. Tentunya Allah sangat murka ketika Anda tidak benar di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana juga kita manusia, ada orang tidak beradab kepada kita, kita akan marah, bahkan kita mungkin akan memukulnya, bisa jadi akan membunuhnya, menyiksanya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya semua kebaikan, dan juga azab ada di tangan Allah, ya. Allah syadidul iqab, qabilut taub. Betul, Allah SWT menerima taubat, dan juga tetapi Allah syadidul iqab, sangat keras azabnya. Bagi siapa? Bagi orang yang menyelisihi aturan Allah, menyelisihi, ya, apa yang telah Allah tetapkan. Makanya sangat berbahaya sekali kelompok-kelompok yang telah kita sebutkan tadi, dan itu masih ada sampai sekarang. Itulah yang diungkapkan oleh para ulama, likulli qaumin warithun. Setiap kaum itu pasti ada pewarisnya, walaupun dia adalah kelompok sesat. Begitu juga kelompok yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang diikuti adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada yang mewarisinya, ada. Seluruh kita wakan yang mengaku kaum muslimin dan muslimat wajib mengambil warisan dari ilmu Allah ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, agar kita selamat, agar kita tidak diazab di neraka jahanam. Dan inilah hakikat daripada pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Razak hafizahullah ta'ala secara khusus, ya, ini selalu kita sampaikan, secara khusus beliau memiliki karangan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan nama-nama Allah yang maha baik. Beliau memberikan judul bukunya tebal, ya, ratusan halaman, Fikih Al-Asma'ul Husna. Ya, bagaimana kita memahami nama-nama Allah SWT yang maha baik. Beliau paparkan, ya, yang ada di dalam Al-Quran dari nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan yang lainnya. Kemudian beliau rinci makna yang terkandung di dalamnya. Beliau bawa lagi dari Al-Quran yang menyebutkan ada nama-nama tersebut dari hadis Nabi. Kemudian bagaimana pengaruh nama-nama Allah tersebut terhadap makhluknya. Subhanallah, ini penanaman pemahaman fikih al-asma'ul husna yang luar biasa. Makanya sangat dianjurkan untuk kita baca. Bahkan beberapa asatizah kita membahas dan memberikan materi ini sangat bagus. Fikih al-asma'ul husna. Ya. Bagaimana juga pembahasan Tajdidul Iman ini adalah buah karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau juga memiliki kitab yang sangat luar biasa, itu Fikih al-asma'ul husna, yang sudah sepantasnya setiap kita mempelajarinya, ya, karena itu memberikan pengaruh kepada jiwa kita, kepada keimanan kita, naik iman kita, kokoh iman kita, selalu diperbaharui dengan pengetahuan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Di antaranya dalilnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan surah Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, yaqulu qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u. Kalau ditanwinkan ayyan, kemudian ada ma-nya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, katakanlah ya Muhammad, berdoalah kalian semua kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, min asma'illahil husna. Dari sekian nama Allah yang sangat banyak sekali.
Apapun yang kamu sebutkan ketika berdoa, falahul asmaul husna, maka gunakanlah nama-nama Allah yang maha baik. Makanya ayat ini, ya, kita bacakan satu ayat lagi yang senada dengannya, yang mirip, ya, nadhiruha, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Wa qala Allah Ta'ala, juga Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan mengucapkan nama-nama Allah yang maha baik tersebut. Fad'uuhu biha. Berarti sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, dan nama Allah Al-Husna. Allah yang menyebutkan sendiri di dalam Al-Qur'an. Makanya kita dalam ucapan kita juga, kita mengambil yang apa yang telah yang telah difirmankan oleh Allah. Ya. Asma'ullah husna. Kenapa kita katakan al-husna? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, falahul asma'ul husna. Ya. Ya, kemudian yang tadi ayat yang kedua surah Al-A'raf ayat 180, ya, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Di sini para ulama dari dua ayat ini mengatakan bahwa disyariatkan ketika seorang sebelum berdoa memuji Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qawi, ya sesuai dengan permintaan kita, ya Syafi, yang menyembuhkan. Ya, kita mendapatkan di dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa ketika mau menyembuhkan penyakit diri kita atau orang lain. Kita mengatakan Allahumma rabban nas, ya, izhibil ba'sa washfi anta syafi, ya, washfi anta syafi. Ini kan anta syafi adalah merupakan nama Allah. Ya, la syifa illa syifauka syifaun la yughadiru saqama. Jadi sudah lengkap. Ada ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah, dan secara khusus nama-nama Allah yang maha baik sudah ada firman Allah dalam Al-Qur'an. Sudah ada dalam hadis Nabi, tetapi kenapa masih ada kelompok sesat yang menolak nama-nama Allah? Berarti mereka lebih hebat dari Allah dan Rasulnya, lebih mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Tentulah sudah pasti yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah sendiri, karena dia yang memiliki zatnya dan sifatnya. Maka kenapa masih ada orang yang menolak nama-nama Allah, baik secara keseluruhan, begitu juga sifatnya, atau sebahagian. Dan ini adalah suatu yang kita katakan dari awal tadi, tidak ada adab bersama Allah. Anda bergantung kehidupan Anda, rezeki Anda, kenikmatan Anda, atau Anda diselamatkan dari bahaya, ya, hidup mati Anda di tangan Allah. Tetapi kenapa kita menolak apa yang telah Allah sebutkan, bahwa dia memiliki nama, bahwa dia memiliki sifat? Inilah bentuk, kalau saya katakan, bentuk kedurhakaan kita kepada Allah. Sudah kita diciptakannya, kita diberikannya rezeki, kita diberikannya kebaikan, kita diselamatkannya dari mara bahaya. Bahkan Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang mengikuti aturan Allah, tidak menolak dan tidak membantah, tidak mengingkari, ya, surga Allah di akhirat, kenikmatan yang sangat banyak dan abadi dan tidak pernah terputus. Ya, kenapa kita menolak nama-nama dan sifat Allah? Mohon maaf saya mengatakan, maka wajar kalau Allah SWT mengazab seseorang nanti di akhirat di neraka jahanam, dimasukkan karena dia menentang Allah, karena dia mengingkari nama-nama dan sifat Allah yang Allah telah menyebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Nabi sebagai utusannya yang sudah dijamin masuk surga, menyampaikan risalah Allah, mengatakan Allah memiliki nama dan sifat, lalu kita juga mengingkarinya, maka wajar seseorang itu bisa masuk ke dalam api neraka jahanam di akhirat, waliyadzubillah, walaupun dia tidak pernah tinggal salat, walaupun dia baca Al-Quran, walaupun kita katakan dia, ya, belajar agama, walaupun dia sudah pernah haji dan umrah bahkan berulang-ulang. Ini tidak menjamin seorang itu masuk ke dalam surga ketika pengetahuan tentang Allah saja dia tidak benar, menolak nama-nama dan sifat Allah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang paling penting, yaitu dalam perkara menunaikan hak Allah. Ini termasuk menunaikan hak Allah. Hak yang terbesar yang kita tunaikan adalah hakullah.
Hak Allah sebelum hak manusia. Sebelum hak orang tua kita. Sebelum hak suami dan istri. Ya, siapapun yang kita idolakan dia atau kita ikuti dia. Ya, maka jangan kita tidak beradab dan tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, bahkan berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, kan sudah disebutkan ini nama Allah. Ya. Apapun yang kamu sebutkan dari nama Allah itu adalah nama Allah yang maha baik, terserah, telah kita sebutkan tadi. Maka dikatakan salah satu adab berdoa adalah menyebutkan, memuji Allah dengan mengucapkan nama-namanya. Baru kita meminta kepada Allah. Nah, ini dikatakan tawassul syar'i, termasuk tawassul kita menggunakan perantara itu nama Allah sebelum berdoa, dan ini disyariatkan. Yang bahkan subhanallah, yang terbalik lagi banyaknya kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, bukan nama Allah yang dipanggilnya, nama Syekh Fulan, padahal sudah mati. Ya Syekh, kalau dulu ada ungkapan para ulama, ya Syekh Ahmad Al-Badawi, ada di Jazirah Arab, sudah meninggal, sudah mati, tapi pergi ke kuburannya memanggil Syekh, nama Syekh ini untuk menyelamatkan dia dari mara bahaya, meminta ini dan itu. Ini syirik besar, asyirkul akbar. Ya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya, orang-orang yang mengagungkan kuburan para ulama, mereka telah meninggal. Bahkan kita mengatakan ya Rasulullah, nggak boleh. Ya, yang benar ada ya Allah, ya Rahman, ya Al-Aziz. Kita meminta kepada Allah, karena Allah lah yang menguasai langit dan bumi, yang memberikan kebaikan dan menolak dari kemudaratan. Ya, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang qayyum, berdiri sendiri, as-samad, dan seluruh makhluknya bergantung kepada Allah. Maka tidak boleh kita berikan permintaan atau pujian ketika kita berdoa, kita ucapkan nama makhluk. Maka dikatakan bisa masuk syirik besar. Ya, begitu juga dalam masalah sumpah. Tak boleh orang bersumpah kepada selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah mengucapkan nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Walaupun misalnya dia mengatakan ini adalah makhluk yang mulia seperti Ka'bah, dikatakan ya Ka'bah, tidak boleh, ini makhluk Allah. Yang betul ya Rabbul Ka'bah, itu kepada Allah SWT yang memiliki Ka'bah. Dan seterusnya. Maka itulah pengetahuan dari nama-nama dan Allah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha baik dan maha tinggi, ini akan menanamkan keimanan yang sangat kuat. Ya, kenapa subhanallah sahabat ketika mereka berperang, walaupun mereka badan kecil, senjata kurang, ya jumlahnya juga sedikit, tetapi mereka dapat kemenangan, diberikan pertolongan oleh Allah, selalu menang karena mereka telah memahami nama-nama dan sifat Allah dengan benar, dan itu terhunjam dalam hati mereka, sehingga mereka orang memiliki kekuatan iman. Ya, yang banyak diungkapkan oleh para ulama, kemenangan untuk kaum muslimin mulai dari Rasulullah, para sahabat, dan generasi-generasi yang terbaik, dan bahkan sampai sekarang mendapatkan kemenangan dalam peperangan ataupun dalam apapun melawan musuh-musuh Allah. Di antaranya adalah dengan kekuatan iman, bukan hanya dengan kekuatan senjata, kekuatan fisik, badan besar, tidak. Ini hanya sebagai tambahan. Intinya adalah kekuatan iman, kekuatan tauhid. Makanya wajar Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bukti setelahnya, dan lihat di zaman sekarang, makanya masih banyak kaum muslimin yang menyekutukan Allah, masih bergantung kepada selain Allah, bahkan seperti tadi. Maka ini kadang-kadang dalam berjihad pun dia meminta kepada tuan guru yang telah meninggal, ya fulan, bukan ya Allah, ya Rahman, ya Al-Qawi, menyebutkan bahwa Allah Maha Kuat, ya Aziz yang Maha Perkasa. Inilah kesalahan kita wahai kaum muslimin. Ya, maka kita selalu menyampaikan perbaiki tauhid kita, karena banyak masih kaum muslimin tidak mengenal bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah melakukan amalan-amalan ibadah yang besar seperti yang telah kita sebutkan tadi. Tapi tauhidnya tidak benar. Makanya kata para ulama, ketika tauhid tidak benar, sudah keropos, maka amalan lain juga akan rusak. Karena tauhid ini pondasi utama untuk diterimanya semua amalan yang lain. Untuk benarnya semua amalan yang lain. Dan sudah jelas di sini Allah SWT mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Kalau antum baca surah Al-Isra ayat 110 tadi yang telah kita sebutkan, dalil yang pertama, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Silakan lihat sebab turun ayat ini. Ada dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir atau Tabari, ya, kitab tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya, kitab tafsir Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti Adwaul Bayan dan yang lainnya, Syekh Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, dan ini juga dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam pembahasan kitab Tauhid beliau tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya. Dan dimasukkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail Jaliyah, membantah amalan-amalan jahiliyah yang menolak nama-nama Allah. Dan ini terjadi pada orang kafir, kepada orang kafir Quraisy. Karena dikatakan ahlul jahiliyah di zaman Nabi itu ada 3 kelompok. Yahudi, Nasrani yang dikatakan ahlul kitab, dan kaum musyrikin Arab itu yang dikatakan ahlul jahiliyah. Dan amalan-amalan jahiliyah banyak sekali, apalagi yang berada pada posisi yang paling tinggi, yang paling besar daripada dosa. Di antaranya mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Di antaranya juga mereka sudah pasti melakukan kesyirikan. Jadi berhubungan dengan ayat ini, qul Allah wa du'ur rahman, karena Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, kepada agama Allah yang benar, yang lurus. Apalagi orang-orang kafir Quraisy, mereka banyak sekali patungnya, masih ada di Ka'bah. Dan yang mereka ibadati tempat-tempat yang lain, ada patung yang besar, ya, Lata wal Uzza wal Manat. Dan ada patung-patung kecil dan yang lainnya. Ya, mereka menyembah kepada selain Allah. Walaupun disebutkan juga mereka meyakini adanya Allah, tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, bahkan menjadikan selain Allah itu perantara untuk meminta kepada Allah. Ini katakan tawassul syirki, ya, syirik. Tawassulnya bid'ah dan masuk kepada kriteria syirik. Menjadikan sesuatu itu perantara sebelum meminta kepada Allah. Pergi ke kuburan, kenapa minta kepada kuburan fulan, syekh fulan? Ya, ini kan perantara supaya, ya, terkabulkan doa saya, ya. Dan ini sudah jelas syirik besar. Maka kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy di zaman Nabi SAW ketika mereka menyekutukan Allah, dan Nabi SAW bertauhid dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sekutu selain Allah. Yang diibadati hanya satu, yang diyakini hanya satu. Dakwah Nabi SAW ini yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka berusaha untuk mencari celah, ya, seolah-olah juga Rasulullah dan para sahabat melakukan kesyirikan. Maka ketika Rasulullah SAW berdoa di Ka'bah dan didengar oleh sebagian orang kafir Quraisy, saya lupa ada seseorang yang disebutkan di situ namanya dalam riwayat sebab turun ayat ini, bisa kita lihat dalam tafsir para ulama salaf. Maka ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah ya Rahman, dengar oleh mereka. Lalu mereka mengatakan, Muhammad katanya ngaku-ngaku bertauhid, mengisahkan Allah hanya satu Tuhan, ya, yang dia minta, tetapi dia ternyata menyebutkan ya Allah ya Rahman, berarti ada dua, ada Allah, ada Ar-Rahman, berarti dua Tuhannya. Inilah salah satu sebab turunnya ayat ini. Maka Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan kepada mereka, qul ya Muhammad ud'ullaha wa ud'ur rahman, mintalah kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah atau Ar-Rahman. Ini kan nama, bukan zat Allah itu lebih dari satu. Maka kita umat Islam adalah agamanya tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak ada Tuhan Bapa dan Anak, dan tidak ada dewa ini dan itu, dan tidak ada Tuhan yang mengatur angin, mengatur ini. Banyak berarti Tuhannya, ada Tuhannya juga dikatakan yang mengatur, ada dari kebaikan, ada yang mengatur daripada keburukan. Ini namanya lebih dari satu. Sementara umat Islam, umat Muhammad SAW yang benar-benar bertauhid, meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Adapun nama Allah banyak. Ya, maka turun ayat ini. Katakan kepada mereka, Muhammad, kamu berdoa meminta kepada Allah atau Ar-Rahman, sama, ayyamma tad'u. Makanya dilanjutkan ayat, apapun yang kamu minta dari nama-nama Allah, dia memiliki nama-nama yang maha baik. Dia itu satu al-ahad, tetapi namanya banyak dan maha baik. Inilah bantahan untuk orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan
Rasulullah juga para sahabat melakukan kesyirikan, mereka meminta juga selain dari Allah. Ada Ar-Rahman, berarti Tuhannya 2. Kalau Ar-Rahim berarti Tuhannya 3. Ada Ar-Razak, berarti Tuhannya 4. Dan ini salah. Ini namanya tidak benar dan salah dalam memahaminya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan ini hadis yang sangat masyhur yang selalu kita dengar kalau kita belajar akidah, terkhusus belajar tauhid asma wa sifat. Para ulama membawakan hadis ini sudah pasti hadis yang sangat sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6410. Bahkan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2677. Wa qala Nabiyul Karim alaihi salatu wassalam, dan berkatalah Nabi yang mulia Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dan Nabi SAW Al-Karim bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha, barang siapa yang ihsa, dikatakan para ulama bukan hanya sekedar menghafal tetapi memahaminya dan mengamalkannya. Ya, dan ada pengaruh dari nama-nama Allah tersebut terhadap kehidupan pribadi kita, memberikan pengaruh. Di situlah dikatakan ihsa, maka dijamin oleh Nabi SAW dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Itu pentingnya memahami tauhid asma wa sifat dan benar dalam memahaminya. Bukan hanya dikatakan oh saya belajar tauhid tapi menolak nama Allah, ini namanya dia tidak benar. Ya. Lawan orang kalau dikatakan dia tidak masuk surga berarti dia masuk neraka, ya sudah jelas. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan yulhiduna fi asma'i, orang-orang yang ilhad di dalam nama-nama Allah itu terancam masuk ke dalam api neraka. Sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah akan balas dengan balasan azab yang pedih dari apa yang telah mereka lakukan. Ini terancam orang yang salah, ya, menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, walaupun dia mengatakan dia bertauhid, dia mempelajari tauhid asma wa sifat tetapi salah, atau mempelajari sifat-sifat Allah tapi salah, maka terancam neraka. Itu yang mengatakan Allah dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi ini kan sudah jelas, man ahsaha dakhalal jannah. Berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya, orang yang tidak ihsa dia akan masuk ke dalam neraka. Telah kita sebutkan tadi. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dalam mempelajari asma wa sifat, jangan sampai kita tergelincir menyimpang dari jalan yang benar, ya, sehingga bukannya masuk ke dalam surga bahkan akan masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Disebutkan di dalam hadis ini sangat jelas. Dan para ulama akidah mengatakan ini bukan menunjukkan batasan. Memang disebutkan secara jelas di sini Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1 yaitu 99. Ya, kata para ulama tidak menunjukkan batasan, ini menunjukkan banyaknya nama-nama dan sifat Allah. Mana dalilnya? Dalilnya juga dalam doa yang diajarkan oleh Nabi. Barang siapa yang membaca doa ini, maka akan hilanglah kegelisahannya, gundah gulananya, dan apapun yang mengganggu pikirannya, maka akan hilang. Ya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amanatika nasyati biyadika madlun fi hukmu adlun fi qada'uk as'aluka. Ini dia baru masuk di sini. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istasarta fil ilmi al-ghaibi 'indak. Di akhir dari ucapan Nabi yaitu atau semua nama-namamu yang kamu lebih mengetahui wahai Allah yang kami tidak mengetahuinya. Menunjukkan nama Allah itu jumlahnya lebih dari 99, banyak. Itu pun yang kita ketahui yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita buat sendiri. Ya. Dan apa yang ada pada Allah lebih banyak lagi. Itu yang dijelaskan oleh para ulama akidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah dengan cara yang benar, tauhid, ya, al-asma was sifat. Fama'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa ma'rifatu ma'aniha, dan berilmu mengetahui nama-nama Allah yang maha baik dan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut, tsummal 'amalu bihi bima taqtadihi, dan juga beramal dengan apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut,
Contoh, misalnya kita mengetahui Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Berarti kita yakin tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Itulah maksudnya dari amal dengan apa yang ada dalam nama-nama dan sifat Allah. Bahkan Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan di sini min a'zami asbabi ziyadatil iman. Bahkan pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah dan makna yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya adalah merupakan sebab terbesar dari bertambahnya iman seseorang. Ya, adapun penambahan pengetahuan untuk kita di antara faedah seseorang mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah untuk masuk ke dalam surga. Kan telah disebutkan tadi man ahsaha dakhalal jannah. Ini salah satu syarat yang mutlak seorang ini masuk surga. Ya, dengan bertauhid, dengan memahami tauhid asma wa sifat. Kemudian yang diantaranya juga para ulama lain memberikan faedah yang lain adalah ta'aruf 'ala Allah, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Di antara faedahnya setelah kita sebutkan tadi ziyadatul iman wa tasbitu, yaitu menguatkan dan mengkokohkan iman seseorang. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Dan salah satunya ingin bertambah dan kokoh dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga faedahnya di antaranya kita berdoa dan meminta kepada Allah dengan tawassul bernama-nama Allah, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan, dan ini termasuk adab dalam berdoa. Kemudian juga dikatakan tahqiq khasyatillah azza wa jalla, yaitu dalam rangka untuk menanamkan dalam hati kita bagaimana kita takut kepada Allah. Karena tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali orang yang mengenal Allah dengan benar, nama-nama dan sifat Allah yang maha agung dan maha besar, yang maha tinggi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang sangat besar juga tazkiyatun nafs wa tahdhibuha, yaitu untuk membersihkan dosa kita, jiwa kita agar semakin bersih. Maka kita belajar tauhid asma wa sifat, dan juga agar jiwa kita ini dibimbing oleh Allah memiliki akhlak yang mulia, memiliki adab. Kemudian juga diantara dikatakan tahqiq sa'adatin nafs wa syiraha wa tuma'ninatuha. Ya, juga antaranya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kelapangan dada hati kita, dan juga ketenangan jiwa dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Di antaranya juga adalah ya yang lain adalah tentunya telah kita sebutkan, ya, akan memberikan kebahagiaan di dalam jiwa seorang karena dia mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu kita juga terbatas. Menjelang maghrib ini ada 5 menit lagi. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baiklah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Maka belajarlah kita agama Allah, dan paling besar dan paling tinggi dalam ilmu dari agama Allah adalah tauhid, mengenal Allah, dan yang paling tinggi juga dari tauhid adalah mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah, mudah-mudahan ini akan menguatkan iman kita dan mengokohkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.